Renungan Umat dengan judul Jiwa Kepahlawanan, berdasar dari bacaan Kitab 1 Tawarikh pasal 11 ayat 15 sampai 19. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu mendapatkan Daud dekat Gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku, ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya." Itulah yang dilakukan ketika pahlawan itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kasus tenggelamnya KRI Nanggala 402, kita melihat para abdi negara, yaitu TNI Angkatan Laut, mengabdikan diri bagi NKRI. Pengabdian itu merupakan komitmen para TNI Angkatan Laut melaksanakan tugas untuk NKRI melalui kesiapsediaan kapanpun untuk bertugas. Tak sedikit dari peristiwa tersebut, para TNI gugur ketika sedang bertugas. Seperti kisah salah satu awak kapal dari KRI Nanggala 402, semasa hidupnya pernah berpesan kepada istri, ungkapnya, "Di saat suamimu berangkat tugas melaksanakan operasi kapal selam, kamu anggap suamimu itu sudah mati." Ungkapan tersebut sudah dimuat dalam artikel dan sudah terbit di ayujakarta.com dengan judul "Pesan Awak KRI Nanggala 402 Semasa Hidup. Anggap suamimu itu sudah mati." Bersama dengan awak kapal yang lain, ia mengabdikan diri dan siap dengan segala kemungkinan buruk. Hingga kira-kira pada tanggal 25 April 2021, kapal KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan Bali dan semua awak kapal dinyatakan gugur. Kita melihat ada jiwa kepahlawanan dalam diri para awak kapal KRI Nanggala 402 yang berani dan rela berkorban baik hidup maupun mati. Bacaan hari ini juga mengisahkan tentang kisah inspiratif yang mengharukan dari perjuangan para pahlawan-pahlawan Daud. Pahlawan-pahlawan tersebut memiliki andil besar dalam perjalanan hidup Daud. Di ayat 10 dituliskan, "Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel, dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan
mengenai Israel. Dari sekian banyak pahlawan-pahlawan Daud yang disebutkan dalam kitab 1 Tawarikh ini, ada 3 orang prajurit atau yang disebutkan triwira yang berjuang mempertaruhkan nyawa demi mengabdikan dirinya kepada Daud. Triwira merupakan kelompok prajurit yang paling dihormati dan disegani. Ketiga orang itu merupakan bagian dari ke-30 prajurit. Mereka berani mempertaruhkan nyawa untuk melayani Daud. Ketika Daud memiliki keinginan supaya diberikan minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, yang dilakukan oleh ketiga orang prajurit itu adalah segera bergegas menerobos perkemahan orang Filistin, menimba air dari perigi Bethlehem, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Mereka bertaruh nyawa menerobos perkemahan musuh. Apa yang kemungkinan besar terjadi ketika mereka menerobos perkemahan musuh adalah mereka akan dilawan, bahkan tak tanggung-tanggung nyawa taruhannya. Meskipun ketiga prajurit itu sudah mendapatkan air sesuai permintaan Daud, tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Daud mencurahkan air itu kepada Tuhan sebab memang hanya Tuhanlah yang layak mendapatkan pengabdian seperti itu. Daud bukan tidak menghargai perjuangan para pahlawannya itu, melainkan dia dengan penuh syukur mengalihkan pengabdian sang prajurit atau sang pahlawan kepada Allah yang adalah Raja dari segala raja. Daud merasa tidak pantas untuk meminumnya, sebab ia melihat bagaimana perjuangan ketiga pahlawan itu untuk mendapatkan air tersebut. Jiwa kepahlawanan dari ketiga orang prajurit Daud nyata dalam keberanian dan kerelaan untuk mempertaruhkan nyawa demi baktinya kepada Daud. Kasih dan kesetiaan mereka kepada Daud merupakan cerminan dari kasih dan kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Dari permenungan terkait jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh ketiga prajurit, kiranya menggerakkan kita untuk memupuk jiwa kepahlawanan melalui tindakan berani dan rela memberikan apa yang kita punya untuk menguatkan orang lain. Bisa berupa support atau dukungan, waktu, tenaga, doa, pikiran, atau gagasan, materi, perhatian, dan sebagainya. Selamat menghayati dan menghidupi jiwa kepahlawanan dalam hidup kita masing-masing. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini Engkau izinkan untuk menghayati sabdamu. Tolonglah agar kami mampu menghidupi jiwa kepahlawanan dalam hidup kami melalui kerelaan dan keberanian membagikan apa yang kami punya, apa yang kami bisa untuk mendukung saudara-saudara kami. Pada saat ini kami mendukung dalam doa untuk jemaat GKJ Jatimulyo, khususnya bagi keluarga yang sedang berduka atau dalam proses mengikhlaskan kepergian saudara-saudara yang dikasihi. Tuhan kiranya menghibur dan menguatkan untuk keluarga Ibu Giman wilayah 3, keluarga almarhumah Ibu Markonah wilayah 3, keluarga Bapak Sukamto wilayah 9, keluarga almarhum Bapak Jarisman wilayah 9, keluarga almarhumah Ibu Darwati wilayah 9. Bagi saudara-saudari kami yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit, kiranya Engkau kuatkan.
Berikan semangat supaya saudara-saudari kami ini tetap semangat untuk pulih. Engkau juga yang mencukupkan kebutuhan mereka melalui uluran kasih-Mu. Kami juga bersyukur karena beberapa di antara saudara-saudari kami sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kami mendukung dalam doa untuk anak-anak-Mu yang sudah memasuki tahun ajaran baru, meski pembelajaran masih dilaksanakan secara online. Berkati jemaat-Mu GKJ Jatimulyo dalam pergumulan mereka masing-masing. Berkati program pemerintah PPKM darurat untuk Jawa Bali, program vaksinasi dan program pemerintah yang lainnya. Demikian ya Bapa, seru doa dan permohonan kami, dengarkan dan sempurnakanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.